Halo sobat semua, di mana saja berada, kita kembali lagi dengan podcast kita hari ini. Hari ini kita mengangkat sebuah isu yang rasanya berat, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, hari ini bersama dengan saya, Vinti Kristi Hogendorf, dengan jabatan sebagai calon auditor, kita akan ada dalam podcast ini dengan saya sebagai host dan dua narasumber kita di saat ini. Katanya orang bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya mempersilahkan untuk kedua narasumber untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Tia. Eh, Perkenalkan, nama saya Andika Jarostubaka sebagai calon pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Salam kenal. Halo Pak Dika, kita beralih ke narasumber berikutnya. Halo Bu Tia Halo dan Mas Yofi. teman-teman semuanya. Nah, ini kenalkan nama saya Yofi Baraca Dewa, yang mana jabatan saya sebagai calon auditor dan bertempat dinas di Inspektorat Provinsi Maluku. Oke, jadi hari ini kita bersama dengan Pak Yofi dan Pak Dika, kita akan membahas tentang proxy war dan terorisme radikalisme. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit, apa itu yang dimaksud dengan proxy war dan terorisme radikalisme kepada kita semua di saat ini? Oke, mungkin saya akan menjelaskan mengenai proxy war ya. Proxy war atau yang kita kenal dengan perang proxy itu bisa diartikan sebagai sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar yang biasanya dilakukan oleh negara-negara adidaya yang menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti untuk menghindari konflik secara langsung. Lebih sederhana, ini adalah strategi pinjam tangan atau pihak yang berkepentingan tidak terjun ke medan tempur secara fisik, melainkan memberikan dukungan kepada pihak ketiga untuk bertindak demi kepentingan mereka. Mungkin untuk dalam kasus Indonesia, proxy war ini diwaspadai sebagai upaya pihak asing menguasai sumber daya alam atau melemahkan negara melalui konflik internal tanpa keterlibatan militer secara langsung. Seperti itu. Oke, kalau radikalisme ini teman-teman ya, ini adalah paham yang cenderung ekstrem, di mana seorang ini punya cara pandang atau point of view yang sangat kaku dan ingin melakukan perubahan secara cepat atau drastis. Bahkan kadang-kadang ini menggunakan cara yang tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku atau kekerasan ya. Dan yang jadi perhatian ini, radikalisme seringkali nggak langsung terlihat berbahaya. Awalnya bisa muncul dari hal-hal yang kelihatannya sederhana, seperti cara berpikir yang semakin tertutup, merasa paling benar, dan juga mulai menolak adanya perbedaan di masyarakat. Oke, berarti kita bisa menarik garis lagi, benang merah dari hubungan antara proxy war dan terorisme radikalisme. Jadi, proxy war ini bisa dihubungkan dengan radikalisme. Sederhananya, kalau proxy war ini, suatu negara atau organisasi ingin menguasai sumber daya tanpa membuat invasi militer, lalu tanpa ada perang terbuka dengan cara melemahkan dari dalam. Terus salah satu alat yang paling efektif adalah dengan merusak kesatuan kita dan memasukkan ideologi-ideologi atau pemikiran-pemikiran radikal agar masyarakat terpecah belah. Garis merahnya kira-kira seperti itu, Pak. Nah, betul sekali. Jadi musuhnya itu sudah tidak menggunakan sebagai seperti seragam atau senjata. Mereka ini bisa saja bersembunyi di balik layar seperti smartphone, lewat grup WhatsApp, Instagram, atau dan lain-lain sebagai konten-konten yang bersebaran di sosial media yang itu disengaja untuk dibuat memancing emosi kita. Nah, isu radikalisme itu kayak bensin sebenarnya yang disiram ke masyarakat kita yang sebenarnya sudah sangat beragam. Sedikit saja ada percikan, kita langsung sibuk berantem antar kita masing-masing. Pertama, mungkin anak-anak muda kita ya yang lebih sering mengakses internet dan belum dapat membedakan informasi yang harus disaring, yang harus difilter sehingga anak-anak muda kita itu menjadi sasaran yang empuk dalam hal target untuk proxy war itu sendiri. Oke, dari besarnya masyarakat tadi tuh sempat disorot soal anak muda, nah gitu. Nah, kenapa anak muda disorot? Apakah anak muda ini bisa menjadi dalam tanda kutip ladang subur untuk ide-ide yang radikal ini? Apa akar masalahnya sebenarnya? Nah, akar masalah ini seringkali itu bukan soal agama ya, tapi bisa juga ada potensi dari krisis identitas dan rasa ketidakadilan. Ketika seseorang ini merasa terpinggirkan secara ekonomi, merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem atau kehilangan pegangan hidup, mereka ini akan cenderung mencari kelompok yang menawarkan solusi instan dan rasa memiliki. Nah, dari situlah rasa radikal itu bisa masuk sebagai jawaban semu. Lebih lanjut, kurangnya literasi, terutama literasi digital, ini bisa juga menjadi sumber radikalisme. Jadi banyak orang menerima informasi begitu saja tanpa benar-benar menyaring, mengecek, ataupun mengkonfirmasi informasi yang diterima kepada orang yang lebih ahli ya tentang kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang ini arus informasi internet
teknologi informasi komunikasi ini cepat sekali ya perkembangannya dan nggak semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akhirnya orang itu jadi lebih gampang percaya kepada narasi yang sebenarnya menyesatkan. Betul sekali Pak Yofi. Selain itu kalau kita lihat dari kacamata geopolitik, akar masalahnya adalah ketahanan ideologi yang mulai rapuh. Nah, saat ini nilai-nilai bangsa seperti Pancasila hanya jadi hafalan dan tidak diamalkan. Ruang kosong itu menimbulkan bahwa akan diisi oleh ideologi asing yang tampak kelihatan seperti heroik, yang lebih baik, padahal tujuannya merusak stabilitas negara itu sendiri. Oke, jadi banyak akar masalahnya sebenarnya dari internal ya. Krisis identitas, minimnya literasi, bahkan ketahanan ideologi yang mulai rapuh. Kalau mendengar penjelasan tadi ya. Lalu eh, apa sebenarnya bensinnya atau faktor yang memicu yang membuat ini meledak bisa menjadi sampai menjadi aksi terorisme? Oke, mungkin untuk faktor pertamanya itu adalah kemajuan teknologi tanpa literasi. Kita tahu di era proxy war digital ini, algoritma media sosial bisa membuat orang terjebak dalam ruang gema atau ruang yang hampa. Mereka hanya terpapar informasi yang memicu kebencian terhadap kelompok lain tanpa meninjau apakah informasi itu baik atau benar, baik atau salah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya aku tambahin ya teman-teman, ada faktor yang berikutnya yaitu sentimen primordial. Nah, isu SARA, suku, agama, ras, antar golongan ini sangat mudah untuk digoreng. Selain itu, ada faktor doktrinasi tertutup melalui kelompok-kelompok kecil yang mana ini bisa memutus akses informasi korban dari dunia luar. Sehingga mereka ini merasa melakukan kekerasan itu adalah tugas yang mulia, tugas yang baik. Mereka bilang demi kebaikan bersama atau demi perdamaian bersama. Padahal hal ini membuat bahaya ya. Dan isu-isu tersebut biasanya dimainkan dengan cara yang emosional sehingga orang lebih mudah terpancing tanpa sempat berpikir dua kali atau berpikir kritis. Sementara dalam kelompok tertutup, individu seringkali hanya menerima satu sudut pandang tanpa ada pembanding pandangan yang lain. Akibatnya apa? Hal yang salah bisa dianggap benar, bahkan dibenarkan secara moral. Oke, berarti di sini clear ya bahwa bukan kemiskinan menjadi faktor tunggal, tapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhi ya. Ya, benar. Ya, sama sekali bukan, karena banyak pelaku yang berasal dari kelas menengah atau berpendidikan tinggi juga bisa jadi pemicunya ya. Terutama ini lebih ke arah manipulasi, emosi, dan juga ideologi. Ya, mungkin saya tambahkan ya untuk ada beberapa faktor lain selain beberapa faktor tadi yaitu kita tahu ada faktor eksternal dan internal. Mungkin ke eksternalnya dulu ya. Untuk faktor eksternalnya sendiri, mengapa negara-negara besar itu memilih menggunakan jalur proksi dibandingkan peran terbuka? Yang pertama mungkin untuk menutupi kelangkaan sumber daya alam mereka. Yang kedua untuk menghindari konflik secara langsung. Kemudian efisiensi biaya dan opini publik karena perang konvensional itu kan sangat mahal, sering mendapat kecaman dari masyarakat juga, sehingga menggunakan pihak ketiga lebih jauh murah dan bisa dibantah keterlibatannya. Kemudian mungkin arah perubahan geopolitik ya, itu saja. Oke, jadi tadi sempat disebutkan nih salah satunya yaitu faktor kelangkaan sumber daya alam. Itu mengingatkan kita juga ya peristiwa indikasi terjadinya proxy war di Indonesia itu mulai terlihat saat em, kemerdekaan. Lepasnya Timor Leste, Timur Timur dari Indonesia itu sendiri yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata yang terjadi karena Australia Australia yang pada waktu itu menginginkan untuk juga menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Ya, benar. Bukan begitu ya? Salah satu Ya, contoh yang pernah terjadi. kurang lebih seperti itu. Iya, benar sekali ya. Faktor-faktor itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan untuk mendorong gerakan separatis atau pemisahan ya. Kemudian perang pemikiran, perasa ada kesadaran jauh lebih mematikan ketimbang perang fisik. Biasanya kepentingan tersebut tidak selalu bisa dilihat secara langsung karena dikemas melalui isu-isu yang lebih sensitif seperti hak asasi manusia, ketidakadilan atau kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks proxy war, pihak luar tidak terlibat secara langsung tapi memanfaatkan kondisi internal suatu negara untuk melemahkan dari dalam. Jadi konflik yang terjadi seolah-olah murni masalah dalam negeri padahal ada campur tangan dari pihak luar negeri. Oke, jadi ya faktor internal itu juga bukan murni karena dari kita tapi ada campur tangan pihak luar juga ya. Dan setelah mendengar tadi faktor-faktor dari internalnya kita, apakah juga ada faktor-faktor lain dari luar yang mempengaruhi kita Ya, dalam saya koreksi yang tadi itu adalah faktor eksternal ya. Kemudian sekarang Oke. untuk faktor internalnya.
mungkin lebih kepada kerentanan kita sebagai warga negara. Yang pertama itu mungkin lemahnya kesadaran kita untuk bela negara, yang kedua kemudian konflik horizontal di mana di situ ada suku, agama, ras, dan antar golongan, kemudian mungkin kesenjangan ekonomi yang tajam, selanjutnya mungkin lemahnya literasi digital seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemudian mungkin korupsi dan lemahnya penegakan hukum yang berlaku di negara Indonesia sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita rangkum obrolan kita tadi cukup seru ya. Ternyata musuh terbesar itu bukan cuma serangan dari luar, tapi justru kerentanan kita sendiri dari dalam rumah kita, ibarat sebuah rumah, semua bangunan. Em, Pihak asing, orang dari luar, tidak akan bisa masuk jika kita tidak memberikan sedikit celah akses untuk masuk ke dalamnya. Em, jadi ketika permasalahan ini sudah terjadi. Kalau masalahnya seberat ini, apa solusinya yang bisa kita berikan, yang bisa kita dapatkan terkait dengan masalah ini? Mohon diberi pencerahan. Ya, mungkin untuk solusinya lebih kepada penegakan hukum ya. Mulai dari hilir kita harus perbaiki hulunya. Solusi pertama adalah reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan. Kita harus bangga dengan identitas kita sendiri agar tidak mudah disusupi oleh ideologi luar. Dan setiap warga negara harus sadar sendiri agar tidak mudah bahwa dirinya adalah atlet bela negara dibanding di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Oke, terus aku tambahin ya, secara sosial itu kita butuh moderasi beragama dan penguatan literasi. Kita harus berani berdialog dengan yang berbeda. Selain itu, negara dan masyarakat harus hadir, harus ada untuk mereka yang rentan, memberikan rasa aman dan keadilan agar gak ada lagi tuh yang namanya merasa dibuang atau disisihkan oleh sistem. Kayak gitu. Oke, itu yang harus kita lakukan ya. Tuh. Tadi juga kita sempat nyinggung nih, salah satu yang paling rawan tuh anak muda. Nah, gimana nih kalau misalnya peran anak muda gitu, lewat sosial media untuk eh, keadaan-keadaan untuk proxy war dan radikalisme ini bagaimana peran mereka? Eh, Mungkin lebih kepada penggunaan media sosial ya, jangan menyebarkan hoax yang justru membantu musuh dalam melakukan proxy war dan hati-hati juga, jangan sampai kita juga menyebarkan paham-paham radikal. Yang penting cek fakta sebelum share. Oke, oke. Secara lebih lanjut ya, solusi dapat dilakukan ya dengan penguatan ideologi dari dalam dengan wawasan kebangsaan, kemudian penguatan ketahanan nasional secara fisik dan ekonomi, kemudian juga penguatan ketahanan nasional dan sinergi intelijen dan keamanan cyber ya. Em, jadi, apakah ketahanan secara lebih lanjut solusi itu dapat dilakukan? Ya, mungkin dapat dilakukan. Oke, em, dan mungkin lewat podcast ini juga kita mengharapkan bahwa penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan juga dapat terjawab ya. Akhirnya Ya. para anak muda di luar sana yang sudah sering dan hobi mendengarkan podcast, mendapatkan dan menemukan podcast ini akan sangat berguna untuk penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan. Oke, luar biasa. Jadi Ya. intinya proxy war itu perang dengan pikiran. Radikalisme itu sendiri adalah infeksinya dan persatuan adalah obatnya. Terima kasih untuk eh, Pak Yofi dan Pak Andika yang sudah boleh menemani kita di podcast kita hari ini. Terima kasih Terima kasih Vidya. untuk pencerahannya, Em, sobat-sobat penonton podcast ini di mana saja berada. Jangan membiarkan perbedaan memisahkan kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas dan tetap maju membela negara.